Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi tugas saya yang berjudul penyusunan Renstra terbaru untuk periode 2025 sampai 2029 di Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh pada pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 5 Kelompok 2 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Asri Diana dan mentor Dr. Rizka Sofia MKT. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aryani Darwis MKM dengan NIP 199505292024061002. Tempat tanggal lahir Aceh Barat Daya 29 Mai 1995 dengan jabatan dosen asisten ahli di instansi Universitas Malikul Saleh, Fakultas Kedokteran. Dan dengan email aryanindarwis@gmail.com dan nomor handphone 0823 774 2577. Baik, outline presentasi saya. Yang pertama, pengenalan instansi. Kemudian yang kedua, identifikasi isu. Yang ketiga, ada penetapan core issues. Yang keempat, identifikasi penyebab dari masalah identifikasi isu tadi. Dan yang kelima, rancangan kegiatan. Baik, saya mulai dengan visi Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh, yaitu menjadi fakultas kedokteran yang unggul di tingkat internasional pada bidang manajemen bencana. Kemudian lanjut dengan misi Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh. Yang pertama itu menyelenggarakan layanan pendidikan secara merata dan bermutu dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang mencakup bidang kebencanaan. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan publikasi nasional maupun internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang mencakup bidang kebencanaan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang meliputi bidang kebencanaan. Dan misi yang terakhir yaitu meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan transparansi untuk mencapai tata kelola fakultas yang bermutu dan secara berkelanjutan. Struktur organisasi ataupun tata kelola dari Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini dipimpin oleh dekan dan diwakili oleh 3 wakil dekan dari bidang akademik, bidang umum dan keuangan, dan bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, di sini ada jurusan kedokteran, ada jurusan psikologi, dan ada juga bagian umum, bagian Medical Education Unit atau MEU, laboratorium, gugus jaminan mutu, unit kerjasama, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unit kebencanaan, dan ruang baca. Nah, di sini juga akan ada forum orang tua mahasiswa, ikatan alumni kedokteran, dan komisi etik penelitian kesehatan, dan didukung juga oleh senat fakultas. Nah, baik, untuk yang pertama kita akan membahas itu tentang identifikasi isu. Nah, yang pertama yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan teknologi Big Data dalam optimalisasi sistem penyimpanan data di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh. Kemudian yang kedua,
Optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk edukasi dan informasi publik di era digital. Kemudian yang ketiga, belum adanya renstra terbaru untuk periode 2025 sampai 2029 di Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia Saleh. Yang keempat, masih terbatasnya publikasi penelitian dosen yang terbit di jurnal internasional terindeks, Scopus ataupun Q1. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, optimalisasi penggunaan media digital dalam pengarsipan administrasi publik. Nah, dari identifikasi isu tadi akan ada penetapan core isu. Nah, dari 5 itu akan dipilih core isu ataupun satu core isu dengan teknik tapisan isu menggunakan USG, yaitu urgensi ataupun mendesak, seriousness ataupun keseriusan, dan growth ataupun pertumbuhannya seperti apa. Dan ini menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Nah, dari 5 isu yang sudah diajukan, nah terdapat isu yang ketiga ataupun belum adanya renstra terbaru untuk periode 2025 dan 2029 di Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia Saleh dengan peringkat pertama ataupun ranking 1. Nah, berikutnya akan saya analisis penyebab core isunya menggunakan SWOT ataupun analisis SWOT, yaitu strengths, kekuatan, weakness, dan opportunities, dan threats. Nah, yang akan kita bahas strengths, kekuatannya dulu di mana. Nah, baik, yang pertama, kualitas akademik yang baik. Fakultas Kedokteran Unimal memiliki dosen-dosen yang berpengalaman serta program penelitian yang sesuai dengan standar yang nasional. Yang kedua, fasilitas penunjang. Adanya laboratorium yang memadai, perpustakaan, dan dukungan teknologi informasi untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, kerjasama dengan institusi kesehatan, kemitraan dengan rumah sakit dan pusat kesehatan untuk pendidikan klinis serta penelitian kesehatan. Kemudian yang keempat, dukungan pemerintah. Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia Saleh yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk pengembangan pendidikan kesehatan. Yang kelima, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Staf pengajar atau dosen yang memiliki kualifikasi akademik tinggi, dokter ataupun doktor dan spesialis dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Baik, kita lanjut. Yang kedua, yaitu weakness. Yang pertama ini keterbatasan fasilitas penelitian. Meskipun sudah ada laboratorium, mungkin masih ada keterbatasan dalam peralatan atau teknologi terbaru untuk penelitian. Yang kedua, kurangnya pendanaan untuk riset. Nah, ini juga keterbatasan anggaran riset bisa membatasi pengembangan inovasi baru dalam pendidikan dan penelitian kesehatan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan akses ke publikasi internasional. Belum optimalnya publikasi hasil riset di jurnal internasional bereputasi. Dan yang keempat, kurang optimalnya pengembangan sumber daya. Program pengembangan karir untuk tenaga pendidik dan administrasi mungkin belum maksimal. Oke, kita lanjut. Opportunities, peluangnya seperti apa? Nah, di sini yang pertama, perkembangan teknologi kesehatan. Ini meningkatnya penggunaan teknologi digital dan telemedicine bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan tenaga kesehatan yang meningkat. Nah, di sini adanya permintaan tinggi terhadap tenaga kesehatan yang profesional, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, dukungan pendanaan pemerintah dan swasta. Nah, peluang ini itu mendapatkan dana riset dan pengembangan dari berbagai sumber eksternal, baik dari pemerintah, lembaga swasta maupun mitra internasional. Yang keempat, kerjasama internasional, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian di luar negeri. Kita lanjut. Threats. Ancamannya seperti apa? Persaingan dengan institusi lain, yaitu meningkatkan jumlah fakultas kedokteran lain yang terus berkembang di Indonesia, terutama dengan adanya kampus yang lebih modern dan fasilitas yang lebih lengkap. Berikutnya, perubahan kebijakan pemerintah. Potensi perubahan itu akan selalu ada regulasi atau kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi
terkait kesehatan yang bisa mempengaruhi pendanaan dan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Michael Saleh. Kemudian yang ketiga, teknologi yang cepat berkembang. Nah, kebutuhan ini akan terus mengikuti, terus berkembang teknologi medis dan pendidikan agar tidak tertinggal dari institusi lain. Dan yang keempat, pandemi dan krisis kesehatan. Nah, ini juga sudah ada pernah terjadi juga di Indonesia kemarin tentang COVID-19. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman kesehatan global seperti pandemi yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan penelitian. Nah, dari isu ataupun core isu yang sudah dipilih, akan ada gagasan pemecahan yaitu penyusunan draft Renstra terbaru untuk periode 2025 sampai 2029 di Fakultas Kedokteran Universitas Michael Saleh. Nah, kegiatan nanti yang akan dilakukan adalah yang pertama membentuk tim penyusun. Nah, ini penting ya karena harus ada tim dalam penyusunan Renstra ini atau perencanaan strategis ini. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi atas Renstra atau rencana strategis sebelumnya ataupun tahun 2020 sampai 2024. Kemudian menetapkan visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Michael Saleh. Kegiatan berikutnya itu menentukan program-program unggulan dan strategis yang mendukung pencapaian misi-misi dan tujuan dari Renstra. Dan kemudian kegiatan berikutnya setelah semua topik tadi berhasil dilaksanakan dengan baik, akan disusun draft Renstra terbaru untuk Fakultas Kedokteran Universitas Michael Saleh. Dan setelah draftnya berhasil dibuat, akan membuatkan pertemuan yang melibatkan pimpinan dari universitas. Lanjut, saya akan breakdown matriks rancangan kegiatannya. Yang pertama itu membentuk tim penyusun tadi. Nah, ini akan terdiri dari pimpinan fakultas, perwakilan dosen, staf, administrasi, serta mahasiswa untuk memastikan keterwakilan semua pihak dalam perencanaan. Kemudian tahapan kegiatan. Ini adalah menyusun struktur organisasi tim, menetapkan peran dan tanggung jawab ataupun tupoksi setiap anggota tim, dan menetapkan jadwal dan timeline penyusunan draft. Jadi setiap tim akan ada tugas dan fungsi masing-masing untuk menyelesaikan draft Renstranya. Nah, output yang diharapkan adalah terbentuknya tim penyusun dengan adanya list job masing-masing peserta ataupun tim penyusun dan ada timeline tiap-tiap tim. Kemudian keterkaitan terhadap substansi mata pelatihan. Nah, pembentukan tim penyusun ini yang diawali dengan identifikasi anggota tim yang mencerminkan nilai kolaboratif dan harmonis karena ada keterkaitan satu orang dengan yang lainnya. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Tentunya ya, dalam membuat Renstra, tim itu akan memastikan bahwa perencanaan strategis organisasi dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun dan sambil tetap fleksibel dalam merespon perubahan lingkungan. Dan ini mencerminkan nilai berakhlak yaitu kolaboratif dan harmonis. Yang kedua, kegiatannya adalah melakukan evaluasi atas Renstra 2020 sampai 2024 ini. Nah, meninjau capaian kendala dan potensi yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Nah, tahapan kegiatan itu akan mengumpulkan laporan kinerja dari Renstra sebelumnya. Nah, kemudian akan dilakukan analisis SWOT. Nah, untuk menghitung strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk menentukan posisi FK ataupun Fakultas Kedokteran Universitas Michael Saleh. Dan kemudian melakukan survei dengan dosen, mahasiswa, dan staf dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan terkait kondisi saat ini dan kebutuhan apa yang dibutuhkan pada masa depan ataupun masa saat sekarang. Kemudian output yang diharapkan adalah ataupun hasilnya adalah terkumpulnya laporan kinerja sebelumnya dan tersusun hasil analisis SWOT dan terbentuknya kuesioner survei FGD untuk dimintakan
saran ataupun pendapat dari pihak lain. Kemudian keterkaitan terhadap substansi mata kuliah itu melakukan evaluasi ESA sebelumnya itu mencerminkan kolaboratif karena tugas dan kegiatan sebelumnya dilihat itu juga bekerja sama dengan yang lain, itu juga sifat harmonis, loyal terhadap pimpinan dan fakultas, dan kompeten. Jadi apakah yang sudah tercapai itu sesuai dengan kompetensi ataupun yang diharapkan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, tentunya evaluasi ya. Renstra itu membantu mengukur sejauh mana tujuan strategis yang telah ditetapkan apakah sudah tercapai ataukah belum. Nah, ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kolaboratif, harmonis, loyal, dan kompeten. Berikutnya, matriks rancangan kegiatan. Nah, di sini kegiatannya adalah menetapkan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia Saleh dalam periode 2025 sampai 2029. Ini berdasarkan hasil evaluasi pada tahap 2 tadi. Nah, kemudian setelah hasil tahap 2 tadi berhasil dilaksanakan, itu akan ada diskusi kelompok untuk menyusun draft visi misinya dan menyelaraskan visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia Saleh dengan Renstra Universitas dan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 sampai 2029, yaitu meliputi peningkatan mutu akademik, riset, pengabdian masyarakat, serta layanan akademik. Nah, output ataupun hasil yang diharapkan adalah visinya diperbarui dan terbentuknya visi yang relevan dan tersusunnya tujuan strategis yang ingin dicapai. Nah, keterkaitan dengan substansi pada mata pelatihan. Nah, penetapan visi misi ini merupakan suatu pengembangan prodi yang mencerminkan nilai adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Nah, kontribusi ini terhadap visi dan misi organisasi itu membantu mewujudkan visi yang lebih kuat di mata stakeholder internal maupun eksternal, serta meningkatkan daya saing dan reputasi institusi akan meningkat. Nah, ini adalah mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Nah, berikutnya kegiatan yang dilakukan tadi adalah menentukan program-program unggulan dan strategi mendukung pencapaian visi misi dan tujuan Renstra. Nah, yang pertama yang mengidentifikasi program prioritas seperti peningkatan jumlah aplikasi, akreditasi program studi, kerjasama internasional, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, penyusunan indikator kinerja utama ataupun IKU untuk setiap program yang akan diimplementasikan. Dan berikutnya menyusun alokasi anggaran secara umum untuk setiap program. Nah, output yang diharapkan tersusunnya program prioritas, tersusunnya indikator kinerja, dan terelokasinya ataupun dapatnya anggaran untuk penyusunan program-program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan nantinya. Kemudian keterkaitan terhadap substansi mata pelatihan, yaitu menentukan program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan, itu mencerminkan nilai berorientasi pada pelayanan karena ingin mencapai dengan tujuan adaptif dan kompeten yang sesuai dengan standar internasional ataupun nasional. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu setiap program, kebijakan, dan inisiatif yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang fakultas, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini mencerminkan juga nilai kolaboratif, harmonis, loyal, dan kompeten. Nah, kegiatan yang kelima yaitu menyusun draft Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Malaysia Saleh. Nah, setelah tahap 2, 3 berhasil dilakukan dan tahap 4 juga berhasil dilakukan, nah akan dilakukan analisis laporan kinerja yang lama. Nah, kemudian menentukan prioritas, misalnya jumlah publikasi, akreditasi prodi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, melakukan review dan validasi draft Renstra. Nah, output yang dihasilkan adalah data analisis laporan kinerja yang lama, terpilihnya program prioritas, dan terbuatnya draft Renstra terbaru. Ini keempat, draft Renstra terbaru yang sudah direview juga sudah berhasil dibuat. Kemudian keterkaitan terhadap substansi mata pelatihan.
Ya, ini menjadi salah satu bagian dari nilai berorientasi pada pelayanan dan adaptif terhadap kondisi saat penentuan prioritas atau pada saat validasi draft Renstra. Kontribusi terhadap visi misi. Ini memastikan bahwa setiap strategi yang ditetapkan pada setiap level organisasi selaras dengan jangka panjang yang dituangkan dalam visi tadi, yang mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kolaboratif, adaptif, dan kompeten. Nah, berikutnya, setelah tahap 1 sampai dengan tahap 5 berhasil dibuat dan sudah tersusun Renstra, nah barulah kita akan melibatkan pimpinan universitas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan pandangan terhadap rancangan Renstra yang sudah disusun. Dan di sini tahapan kegiatannya melakukan pertemuan dengan pimpinan universitas, pemangku kepentingan eksternal lainnya, pemerintah daerah, yaitu untuk penyelarasan draft Renstra dengan kebijakan umum universitas dan program pemerintah. Kemudian yang kedua, mendiskusikan potensi kerjasama strategis yang mendukung implementasi Renstra. Output yang dihasilkan terbentuknya draft Renstra terbaru setelah ada masukan dan saran dari para pimpinan. Keterkaitan terkait substansi mata pelatihan adalah kegiatan ini merupakan bentuk dari nilai harmonis yang mengikut sertakan para pemangku kepentingan. Nah, kolaboratif dengan bekerja sama dan adaptif yang pekat terhadap perubahan. Nah, kontribusi yang terhadap visi dan misi adalah terdapat masukan dan saran dari pihak stakeholder yang dilibatkan tadi. Kemudian, hal ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai harmoni, kolaboratif, dan adaptif. Nah, jadwal kegiatan dari 6 tahapan dengan tahapan terakhir dengan evaluasi adalah mulai dari minggu yang kedua membentuk tim tadi. Kemudian dalam minggu yang sama juga terus melakukan evaluasi atas Renstra, mengumpulkan, melihat, meninjau kendala dan potensi yang belum tercapai. Kemudian juga itu dilaksanakan pada minggu yang keempat, itu menetapkan nilai-nilai visi misi yang dicapai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Maikul Saleh dalam periode 2025 sampai 2029 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data di atas. Kemudian juga pada minggu pertama bulan November itu menentukan program-program unggulan strategis yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra. Dan pada bulan November minggu kedua, dan di sini juga dilakukan penyusunan draft Renstra Fakultas Kedokteran minimal. Nah, ini sudah dilakukan, walaupun draft itu sudah dilakukan dari minggu keempat bulan Oktober. Kemudian yang keenam, melibatkan pimpinan universitas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan pandangan terhadap rancangan Renstra. Nah, ini dilakukan minggu ketiga pada bulan November dan dilakukan juga dengan evaluasi. Nah, nantinya juga akan ada tugas pokok dan fungsi seperti penanggung jawabnya siapa, tupoksinya apa, ketua tim masing-masing bidang, kemudian bagian ini juga ada nanti tugas pokok dan fungsinya seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga keadaan suara lagi kurang maksimal dalam penyampaian topik rancangan aktualisasi ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.